Saya tinggal sama orang tua saya, Ustadz. Saya adalah anak perempuan satu-satunya. Di dalam rumah ini, selain saya tinggal sama orang tua saya juga tinggal sama nenek saya, Ustadz. Nenek saya ini, maaf Ustadz, dari dulu sampai sekarang sukanya itu mengadu domba antara anak, cucu, menantu. Jadi kita setiap dalam rumah itu suka berantem, suka saling gak nyapa. Karena nenek saya kadang suka ngehasut antara anak, cucu. Jadi kadang saya tuh keinginan punya rumah seperti keluarga Cemara itu jadi kayak neraka gitu, Ustaz. Karena kita seringnya berantem. Kadang saya sama mama saya tuh berantem karena nenek saya. Makin lama kayak saya tuh kayak gak kuat gitu, Ustaz. Karena sebenarnya gak kuat itu bukan hanya saya aja sih, cucunya. Hampir semuanya, serta menantu dan anak-anaknya. Dan salah satu yang bisa menerima nenek saya cuman mama saya. Nah, di sini pertanyaannya, Ustadz, saya sebagai anak satu-satunya orang tua saya perempuan yang keinginannya adalah merawat kedua orang tua saya, satu atap sama orang tua saya, harus bagaimana Ustadz? Karena suami saya juga gak cocok sama nenek saya. Apa saya harus tetap menguatkan diri saya untuk tetap tinggal di rumah kedua orang tua saya? Atau saya mengikuti saran suami saya untuk keluar dari rumah dan mempunyai rumah yang baru untuk keluarga kecil saya, Ustadz? Baik, Mbak Putri, saya boleh tanya? Iya, Ustadz. Orang tua Mbak Putri masih lengkap? Alhamdulillah, mama sama papa saya masih lengkap dan alhamdulillah sehat. Oke, lengkap dan sehat. Saya butuh tahu itu karena kita bisa menilai tingkat kedaruratannya. Jadi nggak bisa saya hanya menilai ini hanya dengan kondisi saya harus bersama orang tua atau nggak bisa dinilai. Seberapa darurat Mbak Putri ada di situ? Oh, ternyata masih ada ayah yang bisa menjaga ibu dan alhamdulillah dua-duanya masih sehat. Maka tingkat kedaruratannya untuk berada di situ tuh bukan sesuatu yang mutlak. Disitulah Mbak Putri bisa menilai mana yang lebih maslahat. Karena berbakti kepada orang tua itu bukan berarti selalu harus satu atap. Berbakti kepada orang tua itu bukan berarti kita harus tinggal di rumah yang sama. Berbakti kepada orang tua itu adalah ketika kita bisa membahagiakan mereka, memberikan hak-hak mereka sesuai dengan tanggung jawab kita. Dan ada kalanya tinggal serumah dalam kondisi yang tidak darurat seperti ini, justru kita nggak bisa maksimal berbakti kepada mereka. Ada kalanya. Dan semua itu kan sangat spesifik dan kontekstual ya. Nggak bisa di general semua kasus sama. Jadi Mbak Putri yang bisa menilai mana yang lebih maslahat dan mana yang lebih darurat. Dengan kondisi orang tua sehat, ada lengkap ayah dan bundanya, apakah lebih maslahat Mbak Putri berbakti kepada mereka dengan tidak serumah misalnya? Tapi sering mengunjungi mereka, perhatian sama mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka semampunya Mbak Putri dan suami. Mungkin itulah bagian dari cara birrul walidaynya Mbak Putri. Tapi dalam kondisi tertentu, kalau emang darurat sekali, nggak ada yang ngerawat, maka bertahan di situ walaupun ada kondisi yang toksik, itu yang lebih baik buat Mbak Putri sebagai anak dalam birrul walidain. Semua itu sangat kondisional. Jadi Mbak Putri lebih tahu kondisinya. Itu kalau boleh ngasih gambaran jawabannya.